dia itu pacaran sama adik saya Sinta, ya kan? Tapi apa mas? Dia selingkuh, seorang selingkuh sini. Tahu ganteng kalau. Semuanya tuh aku kasih, harta aku, kebahagiaan aku kasih buat kamu. Aku nggak mau kamu dipandang enteng sama semua orang. Aku nggak mau kamu kelihatan miskin di depan teman-teman aku. Aku malu. Sorry Mbak Dewi. Mbak Dewi sorry, ini nggak ada niat apa-apa Mbak Dewi. Kita cuma mau bantu di sini. Bantu apaan? Kita pengen pisah sama gue, terus lu mau bantu. Oh jangan-jangan lo ya yang bikin calon suami gue tuh pengen batal nikah sama gue. Oke, sekarang kita udah menuju ke rumahnya klien kita namanya Bram. Dia ini minta tolong sama kita, katanya urgent banget dan harus hari ini ya ketemu sama dia. Setiap orang tuh pasti punya masa lalu yang kelam. Klien kita kali ini yang namanya Bram, dia berharap bisa menikah dengan orang yang ada di masa lalu dia. Ini rumahnya udah deket ya? Udah ya? Iya, Nah nanti kita akan... kalau kamu tahu, kalau kamu pengen ngebatalin pernikahan kita cuma gara-gara Suara apa sih? Oh, rumah dia? Pas gua deket di rumahnya, ini gue denger banget suara orang lagi ribut. Kameramen coba lihat deh sebentar ya. Tapi hati-hati jangan sampai ketahuan. Dan di situ gue dapet informasi dari tim, ternyata terjadi keributan antara Bram sama calon istrinya. Dev, aku mau jangan bahas ini di sini ya. Ibu lagi sakit. Biarin, biar sekalian mama kamu tahu. Kalau kamu ngebatalin pernikahan kita cuma gara-gara pengen balikan sama Sinta. Jadi Bram di situ ribut hebat. Dewi nggak terima karena Bram tiba-tiba mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pernikahan. Kalau sama bos Sinta bisa nggak? Oh, jadi benar pengen balikan sama dia. Pernikahan kita tuh tinggal 2 bulan lagi, Bram. Apa yang ada di pikiran kamu? Apa kata orang-orang? Apa kata keluarga aku? Dewi, semuanya bukan gara-gara Sinta, tapi gara-gara kamu. Kamu tuh bener kelewatan ya. Semuanya tuh aku kasih, harta aku, kebahagiaan aku kasih buat kamu. Aku nggak mau kamu dipandang enteng sama semua orang. Aku nggak mau kamu kelihatan miskin di depan teman-teman aku. Aku malu. Apaan? Dengar nggak kalian? Dia nggak mau kelihatan miskin. Waduh. Ini bener kelewatan. Dewi, dengerin aku, Dewi. Lu. Aku butuh Dewi. Di situ Dewi malah emosi. Dia akhirnya cabut dari rumah. Dia ngebut di situ naik mobil. Bram berusaha untuk ngasih penjelasan. Nggak bisa. Dewi, kemana kamu? Dewi. Bentar ya. Ini kalau gua ngeliat di sini, ini keadaannya udah semakin parah. Antara Bram sama Dewi ini nggak ada titik temu di sini. Akhirnya gue coba samperin Bramnya. Tadi calon istrinya itu? Iya. Kenapa ini Mas sampai ribut seperti itu sih? Kita mau aja mas. Oh iya Mas. Mukanya galau banget di situ kelihatan. Bingung banget dia. Nah, Bram cerita di situ, ya ini Mas sebenarnya masalahnya ada apa? Ini saya cuma tahu sedikit ini dari tim kita. Ya katanya Mas pengen nyampein sesuatu sama istri Mas kalau Mas katanya mau cerai. Maksudnya apa sih? Bukannya Mas belum nikah ini? Pas dia mau cerita, belum cerita banyak. Ini tiba-tiba ada orang dari dalam rumah teriak di situ. Mas, ibu jatuh. Sebentar. Astagfirullahaladzim. Di situ ada seorang perempuan paruh baya. Kondisinya jatuh terlentang, dia kesakitan di situ. Semua orang panik, semua orang berusaha bantuin dia. Itu adalah nyokapnya Bram. Apa Bu? Tadi dengar suara Dewi, nak. Iya Bu. Dewi mana? Dewi. Dewi udah pergi Bu. Tadi suara Dewi, nak. Cepat kamu menikah dengan Dewi. Ibu ingin menimbang cucu.
Iya, Bu. Karena kalau ibu nggak ada, siapa yang bisa mengurusin kamu lagi? Iya, Bu. Mas, saya mau minta tolong. Bram menikah dengan wanita yang bisa mengurusin dia, Mas. Sebelum saya meninggal, Mas. Ibu jangan seperti itu Bu, dulu, Ibu. jangan ngomong seperti itu, Bu. Bu sehat ya, Bu. Tolong ya, Mas ya. Ibu yang penting Ibu sehat dulu, Ibu ya. Bisa mengurusin dia, wanita yang bisa mengurusin dia. Bu jangan ngomong gitu, Bu. Ya, Mas ya. Saya minta tolong sebelum saya meninggal. Cepat sembuh, Bu. Orang ibu yang sayang banget sama Bram berharap Bram segera menikah. Dewi yang calon istrinya juga pasti berharap menikah sama Bram. Kenapa Bram tiba-tiba mau ngebatalin? Ini dilema dan ini sangat beresiko. Ini beban, Mas, buat gua beban ini. Ini mohon maaf nih, taruhannya nyawa ibu lu sendiri loh. Jujur, Mas, sama saya jujur. Ini semua dimulai dari perselingkuhan. Enggak, Mas. Awalnya seperti ini. Dulu aku memang sempat suka banget sama Dewi. Dia baik orangnya. Tapi lama-kelamaan sifat aslinya muncul, Mas. Dia seperti ngerendahin gue. Dia ngejek-ngejek gue, Mas. Harga diri gue sebagai lelaki ada di pandangan matanya. Dalihnya Bram, Dewi ini tidak sesuai dengan harapan dia. Bram merasa di situ nggak pernah dihargain sebagai calon suami. Bram merasa bahwa nanti kalau dia nikah sama Dewi pasti nggak dihargain. Nah, tapi ibunya Mas tadi berharap Mas cepet nikah loh. Ya pasti sama siapa? Sama Dewi kan? Nah terus kondisi seperti ini gimana? Mas dengar sendiri kan? Ibu minta cari wanita yang bisa ngurus gua, Mas. Dewi gak bisa seperti itu. Sinta yang lebih bisa, lebih baik. Dia ngehargain gua, Mas. Dan di situ gua ngeliat Bram ini jujur. Dia berusaha jujur di situ. Tapi benar Mas nggak pernah selingkuh sama Sinta. Mas, sejak gua putus, gue gak pernah ketemu sama Sinta lagi, Mas. Gue baru ketemu sama dia itu beberapa bulan yang lalu, Mas. Itu pun dianya menghindar jauh dari gua, Mas. Apakah bisa seseorang yang dulu mengisi kehidupan Bram tiba-tiba nongol dan menyebabkan Bram lupa semua? Siapa Sinta yang dewa sampai Bram seperti itu? Gue memang dulu banyak salah sama dia, Mas. Emang gue sering main cewek dulu, Mas. Dan gue jadian sama Dewi. Itu selingkuh dari Sinta. Gue sadar, Mas. Gue salah sekali. Apa yang gue lakukan sekarang ini salah. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu. Mas, gue pengen hubungan gue sama Dewi berakhir, Mas. Dan gue mau cari Sinta dan ngebuktiin sama dia, Mas. Aku bisa menjadi pendamping yang baik buat dia, Mas. Aku yakin sama Sinta, Mas. Ya udah gini aja Mas. Kita akan coba bantuin. Tapi setelah masalah Mas sama Dewi selesai. Juga tolong kasihan ibunya Mas itu. Jelasin semuanya. Jangan sampai ini gara-gara kita ini malah masalah ini tambah runyam. Oke, hari itu kita break pencarian. Berapa hari kemudian
Bram hubungin kita dan dia minta untuk melanjutkan pencarian. Ya kemarin Mas Bro udah janji sama gue akan berusaha untuk menyelesaikan masalah sama Dewi ataupun sama nyokap sendiri. Oke, sekarang kita datang ke kafe tempatnya Dewi. Ini punya dia kafenya. Dia punya usaha di kafe. Oke, coba ngomong baik-baik ke sana. Kalau keadaan sudah aman, baru gue akan datang ke sana. Oke Mas Bro? Ya, gue tunggu di sini ya. Cara yang berikutnya adalah di tempat kafe kepunyaan Dewi. Ya udah, Bram akhirnya masuk ke dalam kafe ya, untuk nemuin Dewi. Mbak, Ya. Oh, barusan 15 menit udah pergi, Pak. Mas, sorry Mas. Ini kasusnya kayaknya nggak mungkin berhasil deh. Maksud lu? Nggak, soalnya kalau misalnya aku jadi Sinta, dalam posisi aku pacaran sama Bram, terus dia udah mau nikah sama Dewi, tapi karena mungkin ada masalah, terus dia balik sama aku yang aku di posisi Sinta, ya aku nggak akan mau gitu. Reni nggak setuju kalau gue sama tim mau bantuin Bram. Ya gue jelasin sama Reni, memang berat. Seorang perempuan tuh disakitin tuh emang berat. Kalau gue ngeliat dari ekspresi dia kayaknya dia mau perbaikin keadaan. Makanya dia nyesel, dia mencoba untuk berusaha balikan sama Sinta. Tapi kalau udah selingkuh dan Sintanya tahu kalau Bramnya selingkuh, kayaknya nggak memungkinkan. Makanya ini kita tinggal ngeliat keberanian dia dan usaha dia seberapa besar dia mau berusaha untuk perbaikin hidupnya. Kalau misalkan dia niat serius ya Mas gimana? Udah ketemu? barusan aku udah masuk nanyain, tapi Dewi gak ada di sana. Tak ada. Iya, kata pelayannya sih udah pergi 15 menit yang lalu. Nah, Bram ini bingung kemana Dewi. Apa Dewi menghilang begitu saja setelah mereka kemarin berantem? Pas kita bertanya-tanya kemana Dewi, tiba-tiba telepon masuk di handphonenya Bram. Ya, halo Ma. Bram. Ya. Bram, ini Dewi kantor gue ngapain ya? Serius? Iya, dia marah-marah gitu kayak apa marah-marah ke gue gitu. Pantesan Dewi ini tadi nggak kita temuin di kafenya, di telepon juga nggak ada angkat. Ternyata Dewi ini ada di kantornya Mala. Buru-buru Bram ini ngajak kita semuanya, dia panik, dia ketakutan kalau Mala ini kenapa. Ayo Mas, kita ke kantor sekarang. Tapi itu apa hubungannya Mala sama Dewi? Mala. Ayo cepat sekarang. Dia nabrak Mala. Iya, cepat. Loh, kok bisa? Nanti saya jelasin, ayo. Ini kantornya? Begitu sampai kantornya, kita langsung turun, kita lari menuju kantornya dan ternyata Malanya ada. Kemarin tadi keluar ditarik-tarik sama orang. di sebelah mana Pak? Kalau itu di sebelah mana? Sebelah sini. Sebelah sini? Iya. Makasih banyak. Tapi ciri-cirinya mirip seperti dia. Iya, seperti dia. Terima kasih Mbak ya. Kalau gitu kita coba cek. Buru-buru kita keluar, kita cari di mana keberadaannya Mala sama Dewi. Panik di situ kita semuanya. Dan ternyata sebelah mana? Coba. Tenang dulu, coba. Itu kan Dewi. Kamu mau ngapain nyari-nyari Sinta lagi? Kamu kan udah mau nikah kan sama Bram? Karena kamu temannya Sinta, aku minta nomornya Sinta sama alamatnya dulu. Lo ngerti nggak sih? Dewi, urusannya kan lo sama Bram Ya sama... karena lo sahabatnya Sinta. Ih, apaan sih lo? Bram ngeliat itu dia langsung lari, dia langsung samperin di situ. Dia berusaha untuk nengahin, tapi apa yang terjadi? Dewi malah nekat marahin Bram. Bram, lu kasih tahu sama cewek lu, ini kan urusan lu sama dia. Gak ada sangkut pautnya sama gue. Gue minta nomornya Sinta doang kali. Urusannya apa lagi lu sama Sinta? Lu belum puas? Ini baru gua ngeliat asli wataknya yang namanya Dewi ya baru kali ini. Gua ngeliat dari jauh keadaan kok semakin parah. Akhirnya gue berusaha untuk deketin, gue berusaha untuk lerai. Udah, sorry. Aduh, ini apa lagi sih Bram? Ah, lu benar-benar banyak masalah hidup lu Bram. Sorry Mbak Dewi. Mbak Dewi, sorry, ini nggak ada niat apa-apa Mbak Dewi. Kita cuma mau bantu di sini. Bantu apaan? Dia tuh pengen pisah sama gue, terus lu mau bantu. Oh, jangan-jangan lo ya yang bikin calon suami gue tuh pengen batal nikah sama gue. Iya, makanya di sini kita sebagai mediasi. Enggak, udah. Mending lu pergi deh. Ngapain kita bantu? Gue tuh gak butuh bantuan
Udah mendingan pergi deh. Oh ngerti ini Dewi. Udah nggak peduli sama kita semuanya. Sampai orang-orang yang kerja di situ dan satpam pun akhirnya turun tangan. Mbak, sebentar dulu. Iya. Mas, Mas coba jelasin dulu dong masalahnya ini. Enggak apa-apa. Enggak usah, Pak. Enggak usah. Tolong keluar aja, Pak. Nanti bos datang, Pak. Bos keluar. Enggak, keluar. Kalian semua keluar ya. Mas, sebentar. Apa sih, Pak? Iya, saya tahu. Saya cuma mau bantuin. Saya cuma mau bantuin orang. Izinkan saya ngomong. Gimana saya mau ngomong? Satpam turun tangan, kita diomelin di situ, kita diusir di situ. Astagfirullahaladzim. Kan jadi nggak enak nih suasana. Jadi akhirnya kita ngalah. Kita berusaha untuk menjauh. Tiba-tiba ributnya Bram sama Dewi ini nggak selesai. Dengeran, Wi. Yang jadi masalah itu bukan Sinta, tapi kamu, Wi. Kenapa? Aku lagi kenapa? Lu gak bisa ngertiin gue, Wi. Hah? Gak bisa ngertiin apa, semua yang aku lakuin tuh buat kamu. Dewi, dengerin gue. Gimana mau jadi calon imam yang baik, Dewi? Kalau lu selalu gak percaya sama gue, dikit-dikit lu fitnah gue. Hah? Tapi emang kenyataannya kamu selingkuh kan sama Sinta? Kalau iya kenapa? Sinta tuh lebih baik daripada lu. Lu sadar diri gak sih? Apa lebihnya dia? Dia bisa ngertiin gue. Lu apa coba? Kelewatan kamu, Bram. Makan. Dewi. Dewi. Mau kemana kau, Dewi? Dewi. Bram di sini merasa kecewa banget. Dia merasa nggak dihargain sebagai calon suami. Dia udah nggak ngerti lagi gimana caranya untuk ngasih tahu Dewi. Ku pikir ini hanya mimpi. Hari ini tanpa hadirmu lagi, ada kesalahan yang ku sesali. Perempuan itu sensitif, Mas. Dia udah sayang sama Mas, dia udah menjalin hubungan sama Mas, udah berharap banyak kalian berdua jadi suami istri. Tapi tiba-tiba Mas batalin. Gak segampang itu. Wajar kalau dia marah. Aku kurang apa coba sama dia, Mas? Pendekatan, Mas. Harus gimana lagi, Mas? Udah capek aku ngadepin dia. Akhirnya kita berusaha tenangin Bram di situ. Kalau emang Bram mau teruskan pencarian ini, Bram harus tahu resikonya seperti apa. Di sisi lain, ibunya atau nyokapnya lagi sakit. Dan di sisi lain, pernikahan ini dibatalkan, maka akan membuat marah semua keluarga kedua belah pihak. Yakin mau melakukan ini semua? Saya yakin, Mas. Karena Sinta itu lebih baik daripada Dewi. Apapun resikonya. Iya, saya akan terima semuanya. Ya udah, kita cuma bisa bantuin. Ya, kita akan coba bantu, berusaha untuk Mas ketemu sama Sinta. Apapun hasilnya. Iya, Mas. Jadi nanti biar aku aja dulu yang nyamperin Mala, biar aku omongin maksudnya apa, tujuannya apa, supaya nggak salah paham lagi gitu. Ya, nanti dia berusaha untuk jelasin sama Mala. Kalau tujuannya Mas pengen ketemu sama Sinta, cuman itu. Ya, Ya udah. Lebih yang terbaik, aku ikutin aja. ini dia rentar kabarin kita ya. Kasih tahu penjelasannya ya, semuanya dijelasin. Akhirnya Reni berusaha untuk ngambil hatinya Mala. Dia jelasin semuanya, dia minta maaf sama Mala. Dan ternyata Mala ngasih tahu tempat tinggalnya Sinta. Sinta itu dia tinggal di Cipinang. Di Cipinang? Iya. Kosnya tuh kalau nggak salah kos anggrek deh kalau nggak Kos salah. anggrek. Tapi aku nggak bisa ngasih nomor telepon ya. Kalau emang Bram serius, silaturahmi ataupun mau minta maaf sama Sinta, biarkan dia cari. Soalnya dia lagi sakit. Ya. Kasihan. Itu aja udah membantu banget, Mbak. Saya makasih banget. Makasih ya, Mbak, yang maaf mengganggu. Mari, Mbak. Mari. Dia lihat sendiri kan? Gue tadi kesini, dia malah marah sama Mala. Bikin malu dia.
Makanya gue mau batalin pernikahan gue ini. Gara-gara dia. Dia bisa hargain gue. Keesokan harinya setelah tim berusaha cari informasi di mana alamat tempat tinggalnya Sinta, dikasih alamatnya sama tim. Nah, kita langsung menuju ke sana. Batas lagi nih. Iya. Nyambung nggak? Nyambung, tapi gak diangkat. Nah, pas kita mau menuju kontrakannya Sinta, ada telepon masuk. Atau kita Coba aja langsung ke sana. Iya, ada apa? Nomornya Sinta yang tadi ditelepon ataupun di WA sama Bram nggak dibalas-balas. Tiba-tiba nelpon. Oh, telepon. Iya. Coba loudspeaker. Halo? Di loudspeaker lah telepon itu. Dan pas di loudspeaker ternyata. Halo? Halo, sudah. Ini siapa ya? Halo? Ini siapa ya? Apa jangan-jangan dia pacarnya? Cowok itu marah-marah. Dia nggak suka kalau Bram tuh telepon-telepon Sinta. Dan nadanya ngancem. Ya kalau emang pacarnya nggak kenapa emang. Kalau emang udah punya pacar ya hadiah dong. Gak bisa dong. Kalau nggak bisa, ya bisa aja dong. Nggak bisa gitu. Coba lu telepon balik dulu, tanyain baik-baik. Sorry mas atau pak, ini bapak ini siapa? Coba tanyain dulu dong. Siapa cowok itu? Bisa jadi suaminya. Gak diangkat. Yaudah, kita coba Sama-sama nyari jalan, kontrakannya ya. aja. Kontrakan anggrek namanya. Ya udah akhirnya kita coba cari kebenarannya. Ya kita tuju alamat yang dikasih. Tanya dari satu orang ke orang yang lain. Coba tanya dulu. Misi Bu, Iya. ya Bu maaf. Di sekitar sini ada yang ada kos anggrek atau kontrakan anggrek. Nyari siapa ya? Ada namanya Sinta Ibu. Sinta. Kita tanya masalah Sinta, alamatnya, ya, tempat kontrakannya atau kos-kosannya yang namanya kos-kosan atau kontrakan anggrek. Kaget ibu itu. Ngapain nyariin Sinta? Dia kan itu yang saya bukan? Ya si Sinta yang itu yang kemarin hampir bunuh diri itu kan yang ditinggal nikah sama pacarnya bukan? Enggak Bu. Salah itu ya. Ini di plastik dulu. Sinta ini bukan dia fotonya. Angkat deket aja nggak apa-apa. Lah iya bener ini si Sinta. Dia bilang Sinta yang dicari adalah Sinta yang kasihan, yang hidupnya stres, bahkan mau bunuh diri. Iya itu bener si Sinta. Kemarin malah dia mau bunuh diri tuh gara-gara katanya. Ibu yang benar. Lah bener makanya saya bohong ngapain? Jangan-jangan lu ya cowoknya ya. Kita tanya dulu sama dia. Itu kejadiannya kapan ibu? Sudah lama. Berapa bulan yang lalu? Ada 2-3 bulan yang lalu. Ya kira-kira seperti itu. Pacaran malu dia. Malu lagi. Kenapa seorang perempuan ini nggak terima dan nggak rela kalau dia diputusin? Berarti ada yang terenggut di sini masa depannya. Tanggung jawab lu tanggung jawab. Tanggung jawab. Terus ngapain lu nyakitin dia? Ibu. Nanti aku jelasin Bu. Ini marah bener loh ibu ini. Walaupun dia ini bukan siapa-siapa tapi dia merasa tergerak hatinya, nggak terima kalau Sinta ini dimainin sama Bram.
Dan ada kemungkinan Sinta ini hamil. Shock dari situ kok kan. Tanggung jawab, tanggung jawab. Iya, Bu. Sekarang Sintanya ada di mana, Ibu? Ada tuh, sana kontrakannya ada tuh yang tembok warna kuning. Paksa gue waktu itu emosi karena gue jengkel ngeliat dia. Dia nggak berani ngomong iya atau tidak gitu. Gara-gara lu. Berapa bulan yang lalu dia masih pacaran sama lu? Gue mau tanya, lu beneran ninggalin Sinta gitu aja? Iya loh, ninggalin anak orang sampai ngapain dibantuin terusan? Dari kemarin kita usaha buat kamu nggak jujur sama kita. Ngapain bantuin orang yang nyakitin anak orang, bikin anak orang stres? Sekarang kita temui Sinta. Kita ketuk kontrakannya. Kita menuju ke sana, tanya sama orang di sekitar kontrakan itu dan ternyata Paling pojok, Pak. Makasih Pak ya. Makasih, Pak ya. Makasih. Gue di sini aja. Gue takut. ini lagi-lagi Bram nggak mau dan merasa takut. Gue gak mau berantem, Mas. Berantem sama siapa lu? Ya sama Sinta. Gue takut. Lu itu dari resiko lah, kan namanya lu udah nyakitin dia, lu udah ngancur rumah tangganya. Lu sekarang takut, lu nanti perempuan sih lu. Nah, pas diketuk pintu kontrakannya, yang keluar ini adalah seorang ibu-ibu. Halo Mbak, siapa ya Mbak? Ini saya mau nyari yang namanya Sinta, ada? Mbak siapa? Ini kita mau ngomong. Itu Bram ya? Mbak temenin Bram? Enggak, itu Enggak, Bram. Mbak. Kamu ngapain sini? Hah? Mbak. Kamu ngapain sini? Kamu udah gak ada urusan lagi ya sama Sinta ya? Gak usah. Udah, kamu pergi. Gak usah ini, maaf! Aku datang ke sini mau minta maaf, Pak. Kamu apa lagi? Minta apa lagi? Hah? Apa lagi? Mbak, kita mau tanya kebenarannya. Katanya Mau pergi gak? Mas, tolong bawa dia pergi ya. Kamu pergi gak? Pergi! Aku mau minta maaf, Mbak. Gak usah minta Bram, maaf Bram. Gak usah. Hah? Kasih aku Apa? kesempatan. Kesempatan? Gak usah pegang gue ya. dia nggak terima sama Bram selama ini mempermainkan adiknya, ngancurin hidup adiknya mau bunuh diri. Kita berarti mau bunuh diri gara-gara dia. Gara-gara dia Mas mau bunuh diri. Keluarga saya hancur tau gak gara-gara dia. Gak usah Mas pegang gue. Gue geli tau gak sama cowok kayak lo. Kenapa keluar pintu Dia- sampai hancur? Katanya dia nggak tahu sama sekali. Gak tau apaan. Lu tau gak ya? Hah? Dia itu pacaran sama adik saya Sinta, ya kan? Tapi apa Mas? Tapi apa? Dia selingkuh, seorang selingkuh sini. So ganteng sama lo. Lu tau gak? Sinta mau minta maaf baik-baik, Mbak. Bapak saya meninggal gara-gara lo, tau gak? Lu berani-beraninya tuh. Pergi! Hah? Lu pergi aja deh. Mbak, Mia pergi aja Mbak. Pergi lah! Iya. Lu ngapain sini lagi? Mas, pergi! Mau minta maaf. Lu gak tau malu, gue udah usir lu, Iya, tau iya. gak? Gue udah usir lu. Udah kita ke tempat yang Gila lu ya. Pergi! Iya, Mas. Iya. Pergi Mas, pergi. Semua tim diusir, nggak ada sedikit pun kesempatan kita untuk ketemu sama Sinta ataupun dikasih tahu di mana Sinta. Nggak ada kesempatan sama sekali. Sekarang gue nanya sama lu. Lu serius? Mau balikan sama dia? Gue serius, man. Datang ke sini gue mau minta maaf sama dia. Pas kita lagi berusaha untuk cari informasi tentang kebenaran yang terjadi dalam dirinya Bram, tiba-tiba kru kita ngasih tahu. Itu kayak ada perempuan keluar dari kontrakan kayak si Sinta deh. Sinta. Mana? Sinta. Lu siapa? Gue cowoknya Sinta. Oh, lu namanya Bram. Lu gak usah, lu ngapain lu? Iya, Mas. Gue mau ketemu sama Sinta. Gak usah. Itu
Dia berkali-kali gedor-gedor pintunya supaya Sinta mau ketemu sama Bram, tapi ternyata nggak mau. Ini mau minta maaf cuma itu aja. Kasih kesempatan. Udah itu aja. Lu jagain deh nggak apa-apa. Kalau lu suaminya, kalau lu pacarnya lu jagain deh. Nggak apa-apa. Enggak, masalah buat apa? Kalau gue suami dia, masalah lu apa berdua sama gue? Hah? Enggak, ini Mas Bram mau ngomong, siapa tahu kalau udah ngomong Kak Sinta juga bisa lebih gua nggak baik. peduli sama lu. Sinta. Ini aku Bram. Sinta. 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 Bram. Sinta. Bram. Dengerin gue Sinta. Bram, udah Bram. Cowok itu maki-maki kita semuanya, ngancem kita semuanya. Dia masuk mobil kemudian cabut dari tempat itu. Gue langsung minta tolong sama tim, kejar mobil itu. Ayo. Bet, kejar, Bet ya. Biar ada yang naik motor atau naik mobil, kejar pokoknya ya. Ya kejar semuanya. Ini benar. Sesuai yang ada di Google Map. Iya, yang dikirimin kru sih udah. Man, tepatnya di belakang situ. Di belakang situ. Tempat apaan? Tempat apaan tuh? Banyak banget orang situ. Kemana singgahnya? Tempat apa itu? Ada apa di sana? Kenapa Sinta sama cowok itu datang ke sana? Tim berusaha cari tahu. Setelah tim berusaha cari tahu, tim ngasih informasi sama kita dan ternyata Tadi aku udah ngecek. Terus yang tadi Sinta di sana tuh rumah singgah Kang. gue sama tim bingung loh, kok bisa? Apa hubungannya masa lalunya Sinta dengan tempat penyakit kanker ini? Mana? Cowok yang tadi mau cabut kan? Oh iya. Itu kan cowoknya. Masuk dulu. Udah aman ya. Udah aman yuk. Tapi ingat ya, semuanya harus aturan. Ya nggak bisa seenaknya. Si cowok ini pergi ninggalin Sinta. Berarti Sinta ada di sana dong. Kalau Sinta ada di sana berarti ada kesempatan kita untuk ngobrol sebentar sama Sinta. Itu kan Sinta, Mas. Lu tunggu dulu dong, jangan asal masuk seenaknya dong. Yakin di Sinta? Yakin banget dia Sinta. Kaget Sinta di situ. Ngelihat kedatangan kita semuanya, apalagi ada Bram, dia menghindar di situ. Dengerin aku Sinta. Dengerin aku Sinta. Please, dengerin aku Sinta. Bram berusaha minta maaf di situ. Bahwa dia menyesal, dia merasa bersalah, dia merasa dosa udah ninggalin Sinta. Kaget di situ Sinta. Dia berusaha untuk nolak Bram pelan-pelan sampai Sinta nangis di situ. Dia bilang semuanya sudah terlambat. Benar, meninggal. Iya, Bapak meninggal. Kamu tahu Bapak meninggal gara-gara apa? Bapak malu karena Bapak tahu aku hamil tanpa ayah, Bram. Bapak stres, Bram. Bapak malu sama tetangga. Bisnis Bapak kok hancur. Bapak bangkrut, Bram. Jadi ini Sinta bilang kalau orang tuanya meninggal dunia gara-gara kepikiran sama anaknya. Dan bahkan ternyata waktu ditinggal sama Bram, dia hamil. Dia mengandung anaknya Bram. Kamu pergi kemana? Aku mau kamu lagi. Kamu pergi, Bram. Aku gak mau lihat kamu lagi. Kamu udah malu-maluin aku, ini ada apa sih? Kenapa ada kamera semua di sini? Kamu pergi, aku gak mau lihat kamu lagi. Kau tak akan pernah rasa sakit hati saat ku tahu kau dengannya tak dengan Sinta! ku genggam erat Bener kamu hamil. janjimu untuk selalu setia bersamaku. Ternyata tak satu janji Iya, aku terbukti.
Mungkin untuk dilukai aku tak terbiasa. Mana anak kita sih? Di sana. Kamu nanya anak kamu di mana? Kemarin kamu kemana aja, Bram? Sekarang baru kamu tanya anak kamu di mana? Anak kita di sana, Sinta. Gak ada. Mana anak kita, Sinta? Gak ada. Bram, aku keguguran, Bram. Kamu jahat, Bram, kamu jahat. Kenapa kamu ngomong, Sinta? Ku pikir ini hanya mimpi. Hari ini tanpa hadirmu lagi. Penyesalan itu datangnya selalu terakhir. Ini yang terjadi sama Bram. Dia nyesel padahal dia harusnya punya anak. Dia nyesel harusnya Sinta ini masih sayang sama dia. Dia tinggalin sama perempuan yang lain yang ternyata dia sendiri nggak srek sama perempuan itu. Gimana aku mau bilang ke kamu? Aku hubungi kamu selalu menghindar. Aku datang ke kantor kamu marah-marah. Hancur, Bram. Aku hancur. Yang terlalu lama jauh darimu, hingga harus dia yang menggenggam tanganmu. Berapa hari kemudian setelah tim rundingan kita coba hubungin Mas Bram. Dia berusaha untuk menerima semuanya. Tapi dia tetap berusaha untuk berjuang untuk ketemu sama Sinta. Akhirnya aku coba ngelakuin pendekatan. Gue hubungin Sinta, gue minta ketemu sama dia. Ya, gue akan bicara baik-baik sama dia. Mbak mau minum apa? Mbak? Apa aja deh, Mas? Cantik banget ya. Sebelumnya makasih banget Mbak ya udah mau datang ke sini. Karena Mas Bram ini terus menanyakan gimana caranya supaya bisa ketemu sama Mbak. Gimana caranya supaya bisa. Ya, dia sangat berharap sama Mbak. Sebenarnya Bram itu belum menikah. Dia niat untuk membatalkan pernikahan itu. Untuk ketemu sama Mbak. Jadi gini, Mas. Saya dulu sempat pacaran sama Bram. Saya sayang sama dia. Tapi dia selalu nyakitin saya. Dia memang pernah pacaran sama Bram. Bahkan dia cinta mati sama Bram. Semuanya diberikan sama Bram. Sampai akhirnya dia hamil di luar. Dia berulang kali. Dia main sama perempuan. Tapi saya selalu maafin dia. Saya selalu balik lagi ke dia. Sampai akhirnya saya hamil, Mas. Saya ditinggal sama Bram. Bram lebih milih perempuan lain. Yang dia bilang di perempuan itu lebih baik daripada saya. Akhirnya saya keguguran, Mas. Dan saya mengidap penyakit kanker rahim, Mas. Sinta saat ini sedang mengalami Saya Mbak mengidap penyakit kanker. iya, Mas. Maksudnya dulu, sekarang udah sembuh Mas. Belum, Mas. Jadi kemarin itu saya di rumah singgah tempat anak-anak yang mengidap penyakit kanker, Mas. Jadi dia udah berusaha melawan kanker rahim itu. Sampai dia kemoterapi. Rambut dia rontok, makanya dia pakai penutup kepala di rambutnya. Dan mungkin saya nggak bisa punya anak, Mas, karena penyakit saya, Mas. Dia lagi. Kau tak akan pernah rasa saat ku tahu kau dengannya tak dengan
Biasa di saat ku terluka, kau tampak biasa. Dan untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati. Aku udah gak bisa lagi sama kamu, Bram. Aku sayang sama kamu, tapi aku udah gak bisa bareng lagi sama kamu. Kenapa Sinta? Kenapa? Kemana kamu Sinta? Lepasin aku, Bram. Lepasin aku, Bram. Sinta! 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 Kamu mau kemana Sinta? Sinta! Kamu mau kemana? Dengerin aku Sinta. Aku baik-baik sama kamu. Sinta! Sinta! Aku sayang Aku dengerin kamu lagi. Tolong Sinta. Udah, Bram, aku udah gak bisa sama kamu. Kamu dengerin aku. Mungkin ini semua salahku yang terlalu lama jauh dari. Berapa? Ini Doni. Doni kakaknya Rina. Dia tunangan aku, Bram. Saya kehilangan Sinta. Yang kedua kalinya, gue gak rela. Dia nikah sama orang lain, jadi mendidik orang lain. Bagaimanapun, gue tetap sayang sama dia. Tetap cinta sama dia. Sabar Mas ya. Masa depan saat ini sedang menanti Mas. Ya, Mas harus tetap semangat. Mas diantar pulang Mas ya. Ya. Setiap orang pasti pernah mengalami ujian dalam hidupnya. Mungkin masa lalu kita tidak sebaik atau bahkan mungkin lebih buruk dari Mas Berat. Kita harus bersyukur. Kita harus jadikan itu sebuah pelajaran. Ya, jangan patah semangat, jangan mudah menyerah. Yakin bahwa segala sesuatu yang kita alami itu adalah ujian buat kita. Itu hal yang terbaik buat kita dan insya Allah pasti kita akan ditingkatkan derajat kita.